Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1. 어딜 가나 가도 내가 제일 궁금하죠. Who is this? Who is this? 이리저리 둘러봐도 가장 눈부셔. Who is this? Who is this? Yeah. 따라오는 시선 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yola Melia S. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai ide dasar pemikiran sosiologi yang dikemukakan oleh Egan Erlich. Nah, Egan Erlich sendiri merupakan seorang yuridis dan sosiolog asal Austria yang hidup pada zaman Weber dan dianggap sebagai pembentuk ilmu hukum sosiologi. Egan Erlich sendiri terkenal dengan teorinya yaitu sociological jurisprudence, di mana tujuan pokok teori-teori yang dikemukakannya adalah untuk meneliti latar belakang aturan-aturan formal yang dianggap sebagai hukum. Sociological jurisprudence sendiri mengatakan bahwa hukum itu harus sesuai dengan nilai, aturan, norma yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, Egan Erlich ini memandang bahwa hukum itu sebagai suatu kenyataan, fact of law, dan hukum itu sebagai suatu gejala yang hidup atau berkembang di dalam masyarakat. Konsep dari sociological jurisprudence ini tentu saja berbeda dan bertentangan dengan konsep positivisme hukum. Mengapa demikian? Karena pada konsep sociological jurisprudence ini, hukum itu berangkat dari dalam masyarakat, sedangkan pada konsep positivisme hukum, hukum itu ditentukan oleh para penguasa. Meskipun di dalam sociological jurisprudence itu sendiri mengakui adanya satu legislasi yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi pada intinya dalam konsep sociological jurisprudence itu, hukum itu berangkat dari masyarakat. Kemudian, Egan Erlich sendiri mengatakan adanya pembedaan antara living law dan positive law. Di satu sisi, living law ini adalah hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Sedangkan positive law yaitu adalah hukum yang dibuat oleh para penguasa atau oleh negara yang secara konkretnya bisa kita sebut dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian Egan Erlich ini mengatakan bahwa living law itu merupakan fundamen dari hukum positif. Artinya, apabila suatu hukum positif itu akan dijalankan atau ingin dibuat, maka harus sesuai dengan living law yang ada di dalam masyarakat. Karena living law itulah yang duluan. Living law itu merupakan dasar atau fundamen dari hukum positif tersebut. Dan Egan Erlich sendiri mengatakan bahwa pembentukan hukum itu harus sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat yang kemudian melembaga, yang itulah yang dijadikan sebagai sumber hukum. Egan Erlich sendiri pernah berpendapat bahwa kebiasaan merupakan sumber terpenting daripada kehendak penguasa. Egan Erlich mengatakan bahwa hukum positif harus sesuai dengan living law, karena hukum positif sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, dan kekuatan sosial itu adalah sebuah tertib sosial yang berangkat dari aturan-aturan dan norma yang ada dalam masyarakat, yang kemudian harusnya aturan dan norma yang ada di masyarakat itu masuk ke dalam hukum. Oleh karena itu, hukum itu merupakan cerminan dari nilai, aturan, dan norma yang ada di masyarakat. Tertib sosial itu adalah sebuah pengakuan sosial yang berdasarkan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, Egan Erlich mengatakan bahwa pentingnya keseimbangan antara ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Selanjutnya, Egan Erlich mengatakan bahwa hukum itu berangkat dari fakta-fakta hukum, yang kemudian fakta hukum itu menjadi sesuatu yang normatif dan diundang-undangkan. Jadi, kalau hukum itu akan hidup di masyarakat, tentunya harus sesuai dengan hukum sosial yang ada di masyarakat. Peraturan perundang-undangan menjadi sesuatu yang hanya dibukukan jikalau tidak sesuai dengan hukum sosial yang ada di masyarakat.
Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.